Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 29 ayat 26. Amsal pasal 29 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan sumber keadilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersahabat, kita berteman dengan seorang pejabat pemerintah daerah atau seorang pejabat negara, tentu itu merupakan hal yang membanggakan dan tidak ada yang salah ketika kita bersahabat, berteman dengan mereka. Itu tidak salah. Namun akan menjadi salah kalau kita kemudian mengandalkan mereka. Ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang dalam kesulitan, terus kemudian kita mengandalkan sahabat atau teman kita yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, itu menjadi hal yang salah. Karena kemudian mereka menggantikan posisi Tuhan. Seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi ketika punya sahabat yang baik, punya kenalan, seorang pejabat, seorang yang punya pangkat, punya kedudukan, terus kita mengandalkan mereka, itu menjadi hal yang salah. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang berusaha dengan berbagai macam cara untuk mencari muka kepada pemerintah, untuk mencari muka kepada orang-orang yang punya jabatan, mencari muka kepada orang-orang yang punya kedudukan, dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya, kalau ada proyek-proyek pemerintah, dia bisa mendapatkan proyek tersebut karena dia kenal baik, karena dia mencari muka kepada pemerintah. Kalau ada pembangunan jalan, ada pembangunan kantor-kantor pemerintahan, pembangunan sekolah-sekolah, dan lain sebagainya, supaya mendapatkan proyek, sehingga orang tersebut mencari muka kepada pemerintah. Dan tentunya ini adalah cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak benar, karena untuk mendapatkan sebuah proyek seharusnya seorang pengusaha harus melalui jalur yang benar, yaitu melalui lelang yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan manusia, siapapun mereka, sekalipun mereka seorang yang punya jabatan,
sekalipun mereka seorang yang punya kedudukan, sekalipun mereka duduk di pemerintahan, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh mengandalkan manusia. Jangan kita mencari muka kepada manusia, kepada orang-orang yang punya kedudukan, kepada orang-orang yang punya jabatan. Jangan kita cari muka kepada pemerintah. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa sebagai umat Tuhan, sikap kita, tingkah laku kita harus benar-benar menunjukkan prinsip mengandalkan Tuhan. Dalam ayat pokok kita, Amsal 29 ayat 26 bagian B, di sana menyatakan bahwa dari Tuhan datangnya keadilan. Jadi hanya dari Tuhan dan bukan dari yang lain kita mendapatkan keadilan di dalam hidup ini. Kalau manusia bisa berlaku tidak adil dengan berbagai macam faktor, karena faktor koncoisme, teman, sahabat, sehingga dia tentu akan membela sahabatnya, temannya. Meskipun sahabat temannya salah, tentu dia akan berpihak ke sana. Manusia bisa tidak adil, bersikap tidak adil. Bisa juga karena suap, karena diberi uang, sehingga berlaku tidak adil. Yang benar jadi salah, yang salah dijadikan benar. Atau karena tekanan, karena takut manusia bersikap tidak adil. Tetapi Tuhan sumber keadilan. Tuhan sumber keadilan. Dari Tuhan orang akan menerima keadilan. Dari Tuhan orang akan mendapatkan keadilan. Tuhan tidak memandang bulu. Siapapun dia, mau anak orang kaya, orang sederhana, mau orang yang punya jabatan ataupun tidak, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan, siapapun juga, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, karena Tuhan sumber keadilan. Tuhan tidak bisa disuap. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari Tuhanlah kita akan menerima keadilan. Karena Tuhanlah sumber keadilan itu sendiri. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentunya tidak boleh mencari muka, baik kepada pemerintah, kepada atasan kita, kepada pemimpin kita. Kita tidak boleh mencari muka. Tetapi kita harus berlaku dengan seadanya. Maksudnya kita berlaku ya biasa saja, apa adanya. Berlaku dengan tulus. Kalau orang mencari muka, itu akan hidup di dalam kemunafikan. Ketika ada atasannya, ketika ada pemimpinnya, ketika ada pejabat tersebut, dia akan berlaku sangat baik, dia akan berlaku sangat ramah dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka tidak ada, bisa saja orang tersebut di belakangnya menjelek-jelekan, mengolok-olok, dan lain sebagainya. Orang yang cari muka itu akan berlaku bersikap munafik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mencari muka. Kita harus bersikap
sewajarnya, bersikap apa adanya. Tidak usah berpura-pura. Tuhanlah sumber keadilan. Tuhan yang melihat hati kita. Tuhan yang melihat ketulusan kita. Tuhan yang melihat kesetiaan kita. Dan Tuhan yang maha adil itu, Tuhan sumber keadilan itu, yang mengetahui keberadaan kita, tentu akan memberkati kita ketika kita bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, bersikap tulus, setia. Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan mengangkat kita. Jadi nggak perlu kita cari muka. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat, dan Dialah sumber keadilan yang sejati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan kita sumber keadilan. Kita tidak usah hidup di dalam kepura-puraan, tetapi terus hidup di dalam ketulusan. Tidak usah cari muka, hidup apa adanya. Dan Tuhan mengasihi kita yang hidup apa adanya. Hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan atau pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah sumber keadilan, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti setiap keberadaan kami, Allah yang mengerti apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu, memberkati kami umat-umat-Mu yang hidup di dalam ketulusan hati, yang hidup jujur, hidup benar Tuhan. Karena Engkau Allah sumber keadilan. Engkau tahu setiap umat-umat-Mu, apapun pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kemenangan. Nyatakan kuasa-Mu untuk menolong setiap umat-umat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang memuji-Mu, menyadari alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan-Mu. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.